Marilah kita sama-sama menyaksikan video pencalonan Pak Haji Dusanto lewat video ini. Hidup ini kan di Al-Quran ayatnya gini. Hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Hidup ini senda gurau dan permainan. Jadi Bapak harus bawa seneng. Pak Haji mah enak di Jakarta ada Plaza Indonesia, ada La Moda. Kalau saya kan nggak ada. Bapak tinggal bersenda gurau sama istri aja. Di kandang ayam boleh, di kandang bebek boleh. Senda gurau. Paling bebek pada betelur. Ya kandang entok Pak. Entok pada betelur. Iya. Jadi Pak, apa? Mau tanya. Boleh. Tipnya gimana sih supaya saya bisa ngilangkan yang 18 sifat itu loh. Tipnya harus pakai ilmu bodoh amat. Bodoh amat. Pasti gue bisa. Bodoh amat. Pasti gue bisa. Bodoh amat. Apa-apa lawannya harus hajat cair 10 miliar. Apa-apa hajat harus cair 10 miliar. Apa-apa hajatnya harus cair 10 miliar. Apa-apa hajat harus cair. Kalau tamu RDI kan enggak. Baru dibully. Dibully sama sesama anggota grup dibully. Udah langsung mau ngundurkan diri. Marah. Bapak coba lihat di grup deh. Pak Haji, saya mau keluar dari grup. Kok keluar, kan kamu jadi admin, bukannya jadi motor penggerak motivasi. Katanya hajat cair 10 miliar. Katanya buat anak cucu pengen kaya raya. Kok malah mundur. Itu namanya orang goblok. Saya bilang gitu. Dibully bukannya kuat semangat. Kok malah mundur. Nggak boleh. Harus lawan. Apa saya saya ngomong, ya nggak usah, telan aja. Ditelan wes. Gitu. Kebanyakan kan kita enggak. Kalau misalkan dihina sama orang biar rasa gitu ya Pak. Sekarang gede, iya bodo amat. Sekarang gede dihina apa gede hajat? Gede hajat. Kan hajat kita cair 10 miliar. Hinaannya paling nilainya 100 juta. Apa artinya 100 juta dibanding 10 miliar? Kita dihina. Dinyek. Nggak dianggap. Paling nilainya 100 juta. Tapi kan hajat kita 10 miliar. Tenang aja bos. Tapi kalau bos ini Pak, kalau yang dihilangi dendam itu ya. Saya itu pernah ditipu sama orang itu berulang-ulang Pak. Rombongan ngadakan apa, tahu-tahu habis. Ganti orang lagi itu pada pergi pada ngilang itu loh Pak. Jadi saya itu kadang-kadang saya ingatnya ini orang gimana ya kok selalu diginiin terus. Ya tipnya saya untuk menghilangkan itu harusnya gimana? Ilmu bodoh amat tadi kan diajarin. Itu ya Pak. Bodoh amat. Pasti diganti sama Allah. Bodoh amat. Pasti diganti sama Allah, bodoh amat. Kita kan enggak. Anak belum bayaran sekolah. Ini udah awal bulan, anak belum bayaran sekolah. Enggak gede sih, bayaran cuma 3 juta. Udah ngerongrong suaminya. Papa, adek belum bayar. Papa, adek belum bayar. Papa, adek belum bayar. Berapa sih bayarannya? 3 juta. Hajat lo berapa sih? 10 miliar ya udah nanti pasti kebayar. Jangan papa lagi, papa lagi, papa lagi, papa lagi. Empret. Kita kadang gara-gara 3 juta jadi nggak bisa cair yang 10 miliar. Kenapa? Karena kesel. Janganlah. Buat apa kesel-kesel. Bapak juga begitu. Wah datang lagi nih rombongan yang mau nipu saya. Biarin Pak. Iya, pokoknya apa-apa lawannya apa? Lawannya hajat. Hajat aja. Kayak tadi nih melayat nih. Papa mertua saya meninggal. Papa mertua saya kaya raya bos. Yang punya hotel Sriwijaya di Palembang. Orang terkaya di sana. Sogehnya luar biasa. Hartanya banyak banget. Nah tadi anak-anak habis yasinan tak suruh makan bakso. Bayar bakso. Makan. Kita makan, dia makan, semua makan. Seneng. Anak-anak juga seneng, kita seneng. Kalau kita kan enggak, habis melayat pulang. Enggak lah, bikin dia seneng. Apa anak maunya apa? Bakso, bakso apa yang lagi viral? Apa tuh?
bakso Ferry di Rawamangun. Ya udah makan bakso Ferry Rawamangun. Makan tadi. Seneng. Jadi Bapak jangan sedih, aduh rombongan udah nipu saya datang lagi rombongan ini. Nggak apa-apa, makin Bapak ketipu, saya makin bersyukur. Tapi kalau Bapak ngeluh, tadi yang saya ngobrol, karena apa? Karena dia gigih, semangat. Kita kan enggak, pengen terkabulnya, berjuangnya nggak mau. Mana ada. Bapak jangan berharap dari sini nanti Bapak yang punya, nggak apa-apa yang punya orang lain. Nah, Bapak juga begitu, jangan berharap saya bikin selai pisang buat hari tua. Alah ngapain kalau bisa besok udah tua, nggak usah. Berhentilah udah nongkrong kita lah di La Modal bos, Plaza Indonesia, kalau nggak di Pondok Indah Mall 3, di restoran Sandra enak, gitu. Jadi siang udah nggak waktunya kerja, ini orang siang rapat lah, megang laptop lah, meeting. Gajinya nggak lebih dari 100 juta. Mending ngaret ya. Jadi Bapak jangan otaknya mindsetnya cetek. Ini hanya batu loncatan. Janganlah Pak. Udah Bapak yang penting hidup ini dinikmatin. Betul? Gitu. Jadi Bapak jangan capek juga ya bikin selai pisang. Itu namanya ngeluh. Itu namanya mikir. Itu namanya komen. 3 pasal. Ada lagi pertanyaan? Satu lagi Pak. Saya, Pegang mic-nya. saya punya cucu Pak. Cucu itu dulu waktu kelas 1, kelas 2 SD itu nilainya bagus Pak. Tapi sekarang ini ujian SMP kok nilainya jeblok banget Pak. Hampir tidak lulus. Gimana ya Pak? Disuwuk dong. SD, SMP gitu juga. Kalau dulu saya lulus, satu sekolah lulus. Berarti saya SMP paling goblok. SMA, begitu juga. Kalau saya lulus satu sekolah SMA 12 kelas lulus semua. Kuliah begitu juga. Ada 6 kelas kalau saya lulus semua lulus. Tapi besok Pak saya reuni kuliah. Besok kan saya reuni kuliah besok tanggal 14. Yang bawa hammer kayaknya saya doang deh. Yang bawa hammer gue doang besok. Yang naik Robicon kayaknya gue doang besok. Dan acaranya donatur tunggal saya doang. Saya yang modalin, saya yang ngasih biaya makan, saya yang ngasih fasilitas semuanya saya semua. Tanggal 14. Padahal dulu saya paling goblok. Kok bisa Pak Haji? Disuwuk. Soge. Soge. Jadi orang soge. Ngapain jadi orang pinter Pak? Saya nggak setuju. Jadi orang soge. Udah mendingan jadi orang bejo. So, ya. Jadi orang bejo Pak. Iya. Nggak usah pinter. Orang pinter paling jadi staf ahli Pak. Jadi kalau anak Bapak katanya nilainya jeblok. Nggak apa-apa Pak. Yang penting bejo. Cucu Pak. Bukan. Iya cucu yang penting bejo. Bejo apa bahasa Jawa? Bejo ya bejo Pak sama. Hah? Bejo. Bejo. Ya bejo. Bejo lah. Iya bahasa Indonesianya apa bejo? Iya untung. Beruntung. Beruntung. Nah jadi orang beruntung ya kan? Iya ngapain jadi pinter anak di kursus ini biar pinter. Udahlah biarin anak kita suwuk aja main bejo. Hidupnya enak. Zaman sekarang kita nggak butuh orang pinter. Buat apa pinter-pinter? Saya juga bilang sama anak saya udah nggak usah. Yang penting lo dokter, suami lo dokter, nomor 2 anak saya dokter, suaminya dokter, anak saya nomor 3 dokter, punya klinik semua, punya apotika 24 semua, punya barbershop semua, punya kopi shop semua, bejo aja udah. Iya, jangan sekolah pinter-pinter, gak usah. Yang penting lo punya klinik, lo punya rumah sakit, karyawan lo dokter-dokter. Lo juga dokter, tapi lo yang punya. Gitu, jangan kita yang bekerja. Nah Bapak juga begitu disuwuk Pak. Jawa bilang disuwuk. Iya. Kalau Sunda dicamahan. Ada lagi? Bisa juga Pak. Hmm? Yang yuk kakaknya bisa juga. Hmm? Yang yuk kakaknya bisa juga.
Apa? Nenek yang nyuruh kakeknya apa neneknya? Kakek. Kakeknya bisa, neneknya bisa, ibunya bisa, bapaknya bisa. Saya aja orang lain bisa. Saya orang lain bisa. Manjur. Tapi bapak nggak bisa ke saya. Namanya senjata makan tuan. Ya enggak Pak, nanti dikira enggak sopan Pak. Saru ya Pak. Jangan. Iya, Manjur. Bisa? iya bisa. Ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi. Pak Haji, bagaimana itu kalau kita punya anak jauh lah ya, di luar negeri. Kalau pengen sukses disubuk juga kan. Jadi fotonya dicari, tulis di fotonya. Nama kalau perempuan Binti, kalau laki-laki Bin. Iya. Jadi GM. Jadi kepala kantor. Jadi pemilik perusahaan. Jadi apa? Selama 99 hari. Nanti apa yang Bapak tulis kejadian kayak gitu. Ilmu RDAE nggak ada yang bisa niru. Banyak Paji. Aku mau niru ilmu RDAE, coba tak ituin. Kan ada bacaannya. Bismillahirrohmanirrohim. Atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karomanya anak yatim RDAE Kandang Embe. Pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Putri saya yang lagi ada di Jepang. Nikah tahun ini. Nah, taruh. Udah nikah tahun ini. Bapak apa, ibu apa, ibu apa, masnya apa, ibu apa, masnya apa. Pakai mic. Iya mic. Haji misalnya yang ngamalin itu dia nggak mandi tengah malam. Nggak apa-apa. Kan ibu yang praktekin. Kayak anak saya kan nggak praktekin Bu. Anak saya nggak praktekin. Yang praktekin saya. Tapi setelah anak saya jadi dokter. Yang pertama dapat suaminya dokter. Anak saya punya klinik. Anak saya punya apotika 24. Anak saya punya barbershop. Anak saya punya coffee shop. Baru anak saya sekarang praktekin. Ini saudara saya anaknya kan udah belum nikah juga. Tapi Mamanya aja yang praktekin. Kalau nggak tantenya aja, ibu aja yang praktekin. Kalau emaknya nggak percaya. oh iya, oh iya deh. Kakak saya kan nggak percaya. Kakak saya kan di sini nih nggak percaya. Yang praktekin saya. Kakak saya ambil anak yang pertama dapat jodoh. Yang kedua dapat jodoh. Yang pertama punya rumah. Yang kedua punya rumah. Yang praktekin siapa? Saya. Kayak besok. Terima kasih ya Jie. Ya nggak apa-apa. Emang ilmu RDA begitu. Ke ilmu kearifan lokal. Tapi manjur. Terus apa lagi Pak? Bu? Pak Haji kalau saya mau tanya. Kalau ngilangin lupa itu gimana ya? Lupa banget saya. Ibu harus lihat duit dulu. Kalau ibu nggak lupa, saya kasih duit 1 miliar. Pasti ibu nggak lupa-lupa. Itu sebenarnya namanya penyakit mata duitan. Jadi kalau ibu lupa, ibu nggak dapat hadiah dari saya. Tapi kalau ibu nggak lupa, dapat hadiah dari saya 1 miliar. Pasti ibu ingat terus. Oh iya, saya harus bangun jam 00. Kan saya mau dikasih duit sama Pak Haji 1 miliar. Oh iya, saya pasti bangun jam 00. Kan saya mau dikasih duit sama Pak Haji 1 miliar. Jadi ibu nggak lupa, selalu pasti bangun jam 00. Tapi kalau ibu nggak ingat saya, nggak ingat 1 miliar, ibu pasti lupa. Besok kesiangan jam 1, besok kesiangan jam 2. Itu memang ciri-ciri perempuan mata duitan. Itu ya Pak Haji ya. Mata duitan. Pokoknya gini, hidup ini dibikin simpel. Hidup ini dibikin mudah. Hidup ini dibikin simpel, hidup ini dibikin mudah. Kalau ilmu RDA jalanin. Syukurin. Nikmatin. Nggak boleh mikir. Nggak boleh komen. Nggak boleh ngeluh. Kalau kita kan enggak mikir. Komen. Komen. Pak Haji, kan kita udah sholat tobat 18 itu ya. Pas kita komen, besok kita sholat tobat komen harus dari pertama lagi apa komen aja? Komen aja. Komen aja ya. Komen aja. Tuh. Bu, mumpung ibu masih muda, bapak masih muda, apalagi masih muda banget, masih muda. Saya udah 60 Pak Haji. Ya masih muda lah. Kalau udah 90 tahun udah tua lah. Udah kadaluarsa.
Maksud saya, di usia kita 50 tahun, kalau bisa duit ngejar kita, jangan kita ngejar duit. Ini kan kita masih bapak lah bikin kue ini pisang, bapak lah masih bikin kue gulung, ibu lah masih dagang multi level marketing atau skincare, Masnya. Kalau bisa duit udah ngejar kita. Caranya apa? Paksain baca Quran 12 juz. Jangan bilang ngantuk, ngantuk lawan. Ngantuk lawan. Iya. Senam kuat, baca Quran nggak kuat. Dia senam kuat. Senam aerobik, senam yoga, senam dia kuat. Tapi baca Quran ngantuk. Mana ada. Masa senam yoga kuat, senam aerobik kuat, nyari keringet sehat, senam kuat, baca Quran nggak kuat. Saya nggak setuju. Baca Quran. Tidak ada orang senam kaya raya, nggak ada. Baca Quran lah kaya raya. Mulai kapan Pak Haji? Mulai besok. Tapi senam ya senam tetap. Tapi baca Quran wajib kalau jam 00. Gitu. Mumpung kita anak udah gede-gede, nggak ada yang gerecokin, kecuali kalau ada anak kecil lah ya. Bapak juga gitu, bisa jam 00 baca Quran ya. Nggak apa-apa kan masih baru. Bisa? Ada lagi? Ini Pak, Mana mic-nya? Pinjam. saya ngelihat itu di YouTube Bapak. Apa? Kan sok bagi-bagi itu loh, uang bibit katanya. Kalau mungkin saya bisa diberi, ya alhamdulillah banget. Nggak mungkin. Bapak baca Quran dulu 12 juz, saya nggak mau ngasih uang bibit. Saya mau ngasih Bapak modal 10 miliar. Apa artinya uang bibit? Saya nggak setuju uang bibit. Saya mau ngasih Bapak modal 10 miliar. Tapi baca Quran dulu 10 juz. 12 juz. Bisa? Ya, bisa. Ya. Bisa. Uang modal aja. Mendingan modal 10 miliar apa uang bibit cuma 3 lembar. Mendingan modal. Bibit cuma 50, 75, 100 kok. Modal aja 10 miliar tunai dari saya. Apa? 12 juz. Tiap hari selama 99 hari. Iya. Iya. Terakhir nih sebelum saya tutup. Paksain bisa nggak bisa bapak, ibu, masnya, ibu, masnya. Paksain. Sedekah subuh jangan bolong. Saya nggak mau tahu dari mana uangnya. Pokoknya cari sedekah subuh jangan bolong. Minimal 100.000. Saya sabdain dapat tunai 10 miliar. Iya jangan sedekah subuh 50.000. Hajat cair 10 miliar empret. Jadi sedekah subuh paksa. Nggak boleh bolong. Sedekah subuh maksa. Minimal 100.000. Minimal 100.000. Minimal. Jangan sedekahnya 500.000 pengen cair 10 miliar. Nggak ada. Nggak ada. Nggak boleh. Dari habis asar sampai jam 00. Dari habis asar. Ke sini. Nanti kalau bisa Bapak dan Ibu jangan pulang. Ikut tahajud. Lihat dibacain sedekah subuhnya jam berapa coba. Jam 12 malam bacain sedekah subuh. Bagiin duitnya jam berapa bagiin duitnya? Jam 2 pagi. Jam 2 anak yatim udah dapet duit. Jam 3 anak yatim udah makan. Jadi namanya nyolong star. Kan kita lagi punya hajat ekstrim. Ini enggak. Sedekah subuh seket tapi nyari di kampung-kampung. Bar subuh. Wes telat bos. Ya udah Bapak tinggal paksain sedekah gitu. Ini Pak enggak. Ketakutan kita nggak ada uang. Pasti ada uang. Masa sedekah aja takut. Makan nggak takut. Bisa? Harus bisa. Bisa? Oke, sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Jumat Barokah sedekah potong sapi Jumat Barokah 1 juta. Jangan bolong.
Sedekah Jumat Barokah potong sapi 1 juta jangan bolong. Jangan bolong. Bisa? Kita sedekahnya banyak bolong. Berharap. Nggak boleh. Oke? Deal? Tanpa salaman harus cair 10M. Paksain malam ini kan mumpung masih jam berapa malam ini? Jam 21.21. Masih bisa sedekah subuh. Jangan bolong. Mumpung masih jam 21.